Balik lagi nong channelku. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Sudah lama nggak upload video ya guys, mohon maaf karena emang kemarin lagi sibuk. Minggu-minggu kemarin ke Paris jalan-jalan, terus habis itu ngurus pajak ya biar kita gajinya nambah. Ntar aku info buat teman-teman yang mau ke Hungaria gimana caranya ngurus pajaknya biar gaji kita nambah. Ini fokus dulu ke Portugal ya, karena ini banyak banget yang tanya masih lewat YouTube atau inbox ya, update untuk perkebunan Portugal. Jadi ini sebenarnya belum ada info yang benar-benar baru, cuma ini karena mungkin video-video kemarin banyak yang belum paham, jadi ini aku kasih info tambahan buat teman-teman ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang komen di YouTube. Aduh, ini udah dingin banget ya guys. Ini baru musim gugur tapi cuacanya udah sangat dingin. Aduh, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung selalu dan subscribe dan selalu nonton video aku. Aduh, dan yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya dulu ya, dan jangan lupa untuk di-share buat teman-teman yang mungkin sedang proses Portugal atau teman-teman yang mau proses ke luar negeri biar nambah wawasan buat teman-temannya ya. Oke guys, ini pertanyaan pertama ya. Ini dari @putunaria3605. Dia nanya, maaf mas, info yang apply visa ke Portugal kemarin itu ada 2 form. Satu form untuk job seeker dan satu form untuk visa kerja. Sambil nunggu ship turun, nanti tergantung embassy mau approve yang mana. Kalau ship udah turun dapatnya visa kerja, tapi kalau telat turun digunakan visa pencari kerja, tapi sudah ada job di Portugal, jadi nggak nyari kerja lagi. Ya ini ini bukan pertanyaan sih, ini lebih menjelaskan ya. Tapi kemarin yang banyak ya yang udah japri aku, mungkin ada sekitar 20 orang lebih. Itu semuanya job seeker visa ya, jadi visa pencari kerja. Aku belum lihat yang job untuk visa kerja. Jadi kalau masnya ini yang punya formnya job pas apply visa kerja, bisa bantu untuk share ke aku. Nanti aku share ke teman-teman. Nanti dokumennya nggak aku share, tapi cuma untuk info ke teman-teman, buat update info buat teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini setauku ya, proses untuk yang ke Hungaria, entah ke Portugal sama atau enggak, tapi setauku mirip-mirip. Sebenarnya SIP itu sama visa kerja nggak ada hubungannya ya guys. Jadi kita visa kerja tanpa SIP pun bisa. Jadi kayak aku kan statusnya PMI Mandiri, itu nggak ada SIP-nya karena kita nggak ada PT, nama PT yang berangkatin dari Indonesia. Jadi kita langsung kerjasama dengan agensi yang ada di negara yang kita tuju. Jadi misal tujuannya ke Hungaria ya kita langsung kerjasama dengan agensi yang ada di Hungaria. Nanti kita ngajuin visa kerja, itu nggak ada hubungannya sama SIP. SIP itu untuk pengurusan ID ke Depnaker, jadi nggak ada hubungannya sama visa kerja. Nah ini untuk yang pertama. Jadi harusnya kalau emang bener ngapli visa kerja, harusnya tetap visanya keluar, visa kerja, nggak ada hubungannya sama surat izin perekrutan ya guys. Jadi ini digarisbawahi buat teman-teman ya, visa kerja itu nggak ada hubungannya dengan SIP, karena banyak juga kan PMI Mandiri pakai visa kerja, tapi kan nggak ada hubungannya dengan SIP karena dia nggak berangkat lewat PT yang ada di Indonesia. Tuh yang pertama ya, semoga terjawab. Terus ini ada lagi yang komen dari @simano707. Saya tanya BP2MI Semarang juga katanya masih belum ada job Portugal. WK ya, lawak malah udah pada apply visa, mana pakai embel-embel ke Portugal pakai rekening koran, itu peraturan pemerintah yang baru. Lawak, bulan Oktober katanya pada terbang, pantau aja dulu bang. Nah ini emang kalau tanya ke BP2MI emang job ini belum ada ya, soalnya
kan belum ada SIP-nya, jadi belum ada loker untuk ke Portugal ini. Jadi emang pasti kalau kita nyari di web BP2MI juga belum ada lokernya. Kita tanya ke BP2MI juga pasti bilangnya belum ada karena memang belum terdaftar. Ya, ini sesuai ya sama info yang aku kasih kemarin. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Siti Aminah. Ini sebenarnya tanyanya ke baik Kelvy 4552 ya. Tapi ini aku juga bantu jelasin ya. Terus kalau udah apply visa, ngurus ID sama PAP apa harus ada SIP dulu mas? Terus Bayu Wijaya, ini juga nyambung ya pertanyaannya. Berapa hari SIP-nya jadi? Nah ini aku mau tanggepin ini ya. Sebenarnya untuk PAP pun itu nggak ada banyak sama SIP. Balik lagi ke tadi ya, info yang kayak tadi. Karena aku PAP juga nggak pakai SIP teman-teman. Jadi kalau kita prosesnya mandiri itu nggak perlu SIP. Nah itu yang pertama. Tapi kalau yang proses lihat PT emang butuh SIP karena untuk ngurus ID di Dipnaker, untuk rekom paspor, untuk ntar ngurus ID ke BP2MI. Jadi emang proses PT sama proses mandiri itu beda. Jadi tergantung ini proses yang mana. Kalau emang mau diberangkatin proses mandiri ya harusnya nggak nunggu SIP. Tapi kalau emang mau diberangkatin lewat PT ya harus nunggu SIP. Nah itu ya. Terus ini ada yang nanya berapa hari SIP-nya jadi. Kalau ini aku kurang tahu ya. Tapi di komen-komen sebelumnya ada yang bilang bikin SIP itu cepet. Terus aku ada beberapa kenalan PT juga. Sebenarnya kalau emang dokumennya komplit dan jobnya bener-bener ada, bikin SIP itu nggak ribet. Jadi bikin SIP itu gampang katanya. Aku juga nggak tahu soalnya kan aku bukan PT ya. Tapi emang aku ada kenalan beberapa PT owner. Ya sering sharing juga ke mereka, sering tanya-tanya juga, katanya bikin SIP itu asal ada jobnya dan dokumennya lengkap itu nggak ribet, asal udah di approve sama KBRI setempat. Jadi misal mau SIP Portugal, jadi KBRI di Indonesia di Portugal nanti akan ngecek agensinya yang di Portugal, kalau emang valid pasti SIP-nya turun. Jadi tergantung itu ya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Dwi Anggeta 9495. Mas mau tanya apa benar salary di Portugal 1.500 euro ya mas? Kalau dirupiahin ya 1.500 euro berarti sekitar 16 tambah sekitar 24 ya. Perkiraan sekitar 24 juta ya. Nah ini aku ada kontak sama teman-teman yang kerja di kapal, tapi beberapa dari mereka itu kabur ke darat, jadi mereka kerja perkebunan. Itu aku tanya salary-nya ya, ini kalau mereka yang kabur dari kapal salary-nya itu antara 600 sampai 700 euro. Kalau rupiah berarti sekitar 10-an juta lah ya. Berarti sekitar 10-an juta. Jadi aku nggak tahu ini benar apa enggak untuk 1.500 euro, tapi untuk info dari teman-teman yang udah kerja di perkebunan itu gajinya antara 600 sampai 700. Itu ya infonya. Jadi kalau emang ada lemburan ya ya kalau basicnya mungkin 600-an. Kalau ada lemburan sampai 700 lebih ya. Nah, terus ini ada lagi dari Dwi Anggita, lanjut lagi nih pertanyaannya. Apa sudah ada yang berangkat ke Portugal? Kalau untuk job perkebunan ini ya, setauku belum ada, setauku. Soalnya ada yang apply visa dari akhir bulan September kemungkinan. September atau Agustus aku lupa. Itu sampai sekarang juga visanya belum jadi ya. Dia pakai rekening koran, terus apply visanya di VFS di Jakarta. Itu infonya sampai sekarang visanya juga belum jadi. Alasannya kalau dia tanya ke LPK atau ke PT-nya, alasannya itu karena SIP-nya belum jadi, terus diundur. Katanya info yang bulan kemarin kan aku udah bilang kalau SIP-nya katanya tanggal 20 udah jadi, tapi ditunggu-tunggu sama beberapa kandidat itu SIP-nya nggak jadi, terus katanya bulan ini jadi. Jadi
sipnya itu mundur-mundur terus. Jadi memang dikasih janji lagi itu ya. Jadi buat teman-teman yang kalau yang udah proses ya disabarin aja, ditunggu kali aja emang sipnya mau keluar. Tapi buat teman-teman yang baru mau masuk untuk job Portugal, aku saranin lebih baik cari opsi negara lain dulu, karena ketidakjelasan prosesnya ini daripada teman-teman udah terlanjur masuk dan belum jelas, nanti kasihan teman-teman. Karena beberapa orang, ada juga yang kemarin telepon dari Bali, itu ada sekitar 100-an orang. Makanya dia yang telepon 1 orang, tapi teman-temannya ada sekitar 100-an orang, itu udah bayar sekitar 40-50-an. Itu proses dari Januari sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Jadi dia Januari daftarnya ke UK sebenarnya. UK gagal berangkat, dioper ke Portugal, dan Portugal sampai saat ini belum ada kejelasan. Jadi daripada udah masuk uang banyak dan nggak ada kejelasan, lebih baik untuk dipikir ulang ya. Ini sekian dulu info untuk job Portugal. Semoga membantu teman-teman untuk ambil keputusan karena ini udah dingin banget. Aduh, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan ya guys. Dan assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.